semua? Baik, Pak. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran tentang menilai karya ilmiah melalui resensi. Nah, kepada kalian semua, siapa yang tahu apa itu pengertian dari resensi? Oke. Resensi ini berasal dari kata sekarang bahasa Inggris yaitu recension. Jadi resensi ini dapat didefinisikan itu suatu kegiatan atau proses untuk menilai ataupun memberikan ulasan terhadap suatu karya, baik itu film, puisi, buku dan sebagainya, yang berorientasi yang akan ditujukan kepada pembaca apakah karya tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Resensi adalah kegiatan mengambil, membahas, dan menilai atau mengungkapkan kembali isi dari suatu karya tersebut, di mana nantinya semua data-data tersebut nanti akan digunakan untuk dalam membuat suatu karya. Oke, terima kasih. Dari kedua pendapat teman kalian bahwa resensi itu menilai dan membandingkan isi dari suatu buku, baik itu teks, itu juga dengan cerita kita menilainya. Nah, di sini kalau kita menilai suatu buku itu harus kita mulai dari satu buku, jangan langsung dua. Tetapi nanti untuk mencari perbandingannya kita harus membandingkan dengan buku yang lain. Jangan cuma satu buku. Kalau cuma satu buku itu bukan resensi namanya. Oke, di dalam resensi ini ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu satu, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Berarti membandingkan. Bagaimana cara kita membandingkan itu? Kita baca secara keseluruhan apa isi buku tersebut, mulai dari halamannya, biografi penulisnya, dari isinya, dari kebahasaannya. Itu kalau kita membandingkan suatu buku. Dan yang kedua, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, setelah kita membandingkan, baru kita menyusun apa saja yang harus kita bandingkan, dan kita memperhatikan apakah sesuai dengan isinya ataupun tidak. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Nah, di sini menganalisis ini berarti mengetahui, mendalami lagi apa itu buku yang harus kita resensi ataupun yang harus kita bandingkan, dari mulai kebahasaan, sistematikanya, dan isi dari suatu buku tersebut. Dan yang keempat, mengkonstruksi. Apa itu mengkonstruksi? Menyusun apa lagi? Menyusun, membangun, menulis sebuah. Setelah kita melakukan resensi antara kedua buku, bisa kita juga menyusun satu teks resensi, sehingga dalam satu buku tersebut ada dua buku yang kita cantumkan, baik itu dari buku teks, cerita, sampai novel. Nah, setelah kita melakukan perbandingan itu, kita dapat menyusun, memproduksi sebuah buku resensi. Kita pada bagian A, membandingkan isi berbagai resensi untuk menentukan sistematika sebuah resensi. Satu, memahami isi dan sistematika resensi. Apa dulu yang harus kita pelajari dalam resensi sebuah buku ini? Yaitu mulai dari judul resensi. Apa judul resensi? Apa judul yang harus kita nilai? Apakah mulai dari judulnya saja? Itu semuanya. Dari resensi sebuah buku itu, kita mulai dari judul. Kita baca judulnya apakah sesuai dengan isinya atau tidak. Yang kedua, identitas atau biografi, identitas penulis, pengarang tersebut. Jadi kalau kita menilai atau resensi sebuah buku, kita harus tahu siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Yang ketiga, pendahuluan. Maksudnya dalam penulis pengarang, tujuan pengarang, dan lain-lain. Jadi ada biodata penulisnya. Dan apa tujuan pengarang itu membuat buku tersebut? Apakah untuk memperlihatkan kepada orang banyak tentang segalanya, ataupun dia
juga bagaimana pendidikan dalam suatu buku tersebut. Yang ketiga, isi atau inti ataupun isi resensi. Berarti inti resensi ini adalah hasil dari semua buku tersebut. Dan sesuai dengan kegiatan pembelajaran ataupun tidak. Yang kelima, keunggulan. Apa keunggulan buku itu? Dia karena lebih banyak halamannya ataupun banyak isi-isi yang penting di dalam buku tersebut. Dan apa juga kelemahannya? Ada kelemahan buku itu tidak banyak. Terus biodata penulis tidak lengkap, dibuat asal-asalan. Hanya karena mendapatkan uang juga pengarang atau penulis buku itu membuat buku. Tetapi hasil dari buku tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu kelemahan keunggulan dari waktu kita harus mengetahui dulu apa kelemahan, apa kelebihan, apa keunggulan dari sebuah buku tersebut. Dan yang ketujuh itu penutup. Setelah kita meresensi sebuah buku, ada penutupnya. Dan kalau juga kita membuat meresensi sebuah buku, itu tidak ada penutup dalam sebuah karya yang kita resepsi. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana pelaksanaan ataupun penyusunan resensi berdasarkan metode SQP? Bagaimana cara kita ada waktu resensi, tapi dengan menggunakan metode SQ3R. Oke, baik. Cara kita meresensi sebuah buku dengan menggunakan metode SQ3R. Kita harus membaca sebuah buku. Jangan kita hanya membacakan sebuah buku itu 2 atau 3 buku. Kita harus membaca lebih banyak, mulai dari dunia dan ketujuh pembahasan yang ada dalam buku tersebut.